وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Silakan dibuka kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah atau kitab Baitul Masail. Ada di halaman 26, dua baris dari bawah. Wa yajibu lit-tawafi. Ada di halaman 26, dua baris dari bawah, bacanya wa yajibu lit-tawafi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa yajibu lit-tawafi satrul awrati wat-taharatu minal hadatsaini وعن النجاسة وأن يكون سبع طوافات في المسجد والبيت عن يساره وهو خارج عنه ويجب أن يكون السعي سبعا بعد طواف وأن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة وواجبات الحج الإحرام من الميقات والمبيت بمزدلفة ليلة النحر والمبيت ليالي التشريق بمنى والرمي وطواف الوداع. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radhiyallahu anhum ajma'in. Wa yajibu fil tawafi satrul awrati wat taharatu minal hadatsain wa 'anil najasati wa ay yakuna sab'a tawafatin fil masjid
wal baitu an yasarihi wa huwa kharijun anhu. Alhamdulillah, pada malam hari ini berkat izin Allah Subhanahu wa taala kita diberikan panjang umur, sehat walafiat oleh Allah taala sehingga kita dapat bertemu kembali di tempat yang mulia ini yang memang sudah menjadi rutinitas kita bersama. Setiap malam Selasa kita mengadakan tahlim. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, apa yang kita kaji pada malam hari ini diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang barokah, dan tidaklah keluar kita dari tempat yang mulia ini melainkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita pada malam hari ini yang berkaitan dengan arkanul haji awil umrah, rukun-rukun yang terdapat di dalam ibadah haji ataupun ibadah umrah. Kemarin sudah kita bahas bahwa yang pertama yang terbilang daripada rukun itu adalah ihram. Kita niat nawaitul hajja wa ahramtu bihi labbaik Allahumma bi haji. Kemudian yang kedua, setelah kita ihram, yang terbilang daripada rukun haji juga adalah al-wuqufu bi Arafah. Kita wukuf di padang Arafah. Kemudian bilang daripada rukun haji yaitu adalah tawaful ifadah. Kemudian sa'i, cukur, ya, maka itu hal-hal yang berkaitan daripada rukun haji. Kemudian selanjutnya adalah wa yajibu lit-tawaf, dan wajib lit-tawafi, wajib bagi tawaf itu, maksudnya di sini adalah syarat-syarat daripada tawaf. Sebelumnya memang kita sudah bahas ini ya, tapi kemarin memang belum waktunya. Nah, ini baru masuk masalah mengenai syarat tawafnya di sini. Tapi seenggaknya kemarin biar kita ada gambaran. Nah, ditambah lagi penjelasannya pada malam hari ini ya, baru masuk kepada syarat-syarat tawaf. Wa yajibu lit-tawafi, dan wajib bagi tawaf. Apa di sini dikatakan adalah yang pertama satrul aurat. Wajib dan memang terbilang daripada syarat tawaf, maksudnya satrul aurati, yaitu menutup aurat. Jadi ketika kita tawaf haruslah tertutup kita punya aurat. Tentunya kita harus mengetahui batasan apa saja untuk aurat laki-laki. Batasannya sama mana? Ya. Kalau laki-laki di dalam tawaf atau sholat, baina surrah war rukbah, sesuatu yang berada di antara pusar dan lutut, itu aurat laki-laki di dalam sholat.
ataupun ketika tawaf. Ma baina surrah wa rukbah. Jadi jangan sampai kelihatan kita punya dengkulnya atau sesuatu yang berada di atas lutut. Begitu juga pusar dan sesuatu yang berada di bawah pusar. Jangan sampai terlihat karena itu bagian daripada Allah. Harus tertutup. Jadi jangan ngablak gitu. Ya. Jadi biar rapi ketika, biar benar ketika yang laki-laki pakai pakaian ihram. Jangan sampai terlihat dia punya aurat. Ya. Adapun bagi wanita ataupun khunsa, semua badannya kecuali walau sya'ran, sekalipun apa? Rambut. Ya, jadi semua badan perempuan itu aurat di dalam salat ataupun tawaf, kecuali illal wajha wal kaffain, kecuali muka dan juga kedua telapak tangan. Kalau muka dan kedua telapak tangan itu terbuka. Ya. Jadi harus tertutup ketika kita tawaf. Karena kata Rasulullah, la yatufu bil baiti uryan. Ya. Tidaklah tawaf di Baitullah yaitu Ka'bah uryan, telanjang. Jadi enggak telanjang kita. Tertutup kita punya aurat. Ya. Sebagaimana salat itu harus tertutup dia punya aurat, maka begitu juga dalam tawaf. Ya, harus tertutup dia punya auratnya. Bila mana tersikap, ya, biar tidak batal, maka seperti sholat langsung dia tutup kembali dia punya auratnya. Jangan didiemin aja kapan. Ya. Itu. Kemudian wa taharatu minal hadatsaini atau anil hadatsaini. Yang selanjutnya yang terbilang daripada syarat tawaf atau wajib bagi tawaf itu at-taharah minal hadatsain. Suci daripada dua hadas. Tidak boleh orang yang tawaf dia punya hadas, baik hadas besar ataupun hadas kecil. Cuman kalau nanti bersentuhan dengan wanita ajnabiyah, walau lamasatkum ra'atun ajnabiyatun batala wudu. Kalau seumpama perempuan lain, ya, ajnabiyah itu menyentuh kita, maka batal kita punya wudu. Kalau batal dia punya wudu, berarti batal juga dia punya tawaf. Cuman gak semuanya batal dia punya tawafnya. Umpamanya putaran yang pertama gak tersentuh oleh wanita, putaran yang kedua apa? Putaran yang ketiga baru tersentuh oleh wanita. Maka yang wajib diulang itu putaran yang keberapa? Yang ketiga. Yang pertama, yang kedua tadi aman, nggak batal. Ya. Nah, kalau sudah batal wudu, maka berarti batal dia punya tawaf. Ya. Di putaran keberapa dia itu menyentuh perempuan itu, maka di putaran itulah dibatal. Jadi nanti kita ambil wudu lagi, maka balik lagi di putaran yang keberapa? Yang ketiga. Yang kedua, yang pertama dan yang kedua nggak diulang. Yang ketiga yang batal. Ya. Ini memang kata ulama susah, sulit. Asirun fi siham kata ulama. Susah, sulit dikarenakan berdesak-desakan.
berdesak-desakan di kala itu di saat karena nggak pernah sepi. Terus yang toak terus, ya. Kecuali waktu lagi apa? Lagi sholat. Ya. Nah, dikarenakan sulit, ada ulama yang mengatakan maka ketika itu tidak mengapa bagi kita bertaklid kepada Imam Malik, kepada mazhab Imam Malik. Karena mazhab Imam Malik ini bila mana tersentuh oleh perempuan ajnabiyah maka tidak membatalkan wudu, kecuali memang ketika bersentuhan di situ kita ada syahwat. Menurut mazhab Imam Malik, bersentuhan dengan wanita yang ajnabiyah itu tidak membatalkan wudu, kecuali memang bersentuhannya itu dengan apa? Dengan syahwat. Nah, kalau umpamanya kita mau bertaklid kepada Imam Malik ketika itu maka silahkan, ya. Cuman berarti kita harus mengetahui tata cara wudunya yang dilakukan oleh Imam Malik, mazhab Imam Malik. Nah, kalau mazhab beliau itu ya wajib digosok. Ketika basuh muka wajib digosok. Ketika basuh tangan wajib digosok. Ya, ketika basuh kaki wajib digosok. Ketika menyapu rambut wajib semuanya. Kalau mazhab kita menggosok bagian anggota wudu sunnah. Menggosok kita ini sunnah. Seperti umpamanya ini keran. Ini mazhab yang kita biasa lakukan, mazhab kita fikih Syafi'i. Keran, maka kita begini-begini aja. Ini keran umpamanya ini ngalir ke sini. Sekalipun tangan kita nggak digosok sah-sah aja, yang penting rata. Semuanya kita air. Menurut mazhab kita sunnah untuk digosok. Tapi kalau mazhab Malik maka bukan sunnah. Hukum menggosok anggota wudu itu hukumnya apa? Wajib. Jadi ketika tangan wajib digosok, ketika muka wajib digosok, ketika kaki wajib digosok. Nah, ketika bagian kepala, mazhab Malik itu dia mewajibkan untuk apa? Mengusap semua rambut kepala ini, ros di kepala diusap. Kalau mazhab kita enggak. Sekalipun satu helai rambut basah sah. Tapi dikarenakan kita ingin taklid mengikut kepada mazhab Imam Malik, maka di situ berarti kita harus satu paket. Cara wudunya pun sama seperti cara wudunya mazhab Imam Malik. Semuanya kita kerjakan, dan ketika kita mengusap kepala maka wajib semuanya diusap. Wajib diusap seperti itu. Tarik ke belakang, kemudian diusap lagi ke bagian depan. Jadi biar rata. Tapi kalau mazhab kita satu aja cukup. Jadi kalau kita pengen ikut ya mazhab di luar Syafi'i, maka tentunya kita harus tahu dulu tata caranya bagaimana. Ya, ditaklid, saya bertaklid kepada Imam Malik. Ya, kudu suci. Nah, kemudian wa taharatu minal hadatsaini, suci daripada dua hadas, yaitu hadas kecil dan hadas besar, wa anin najasati, dan juga suci daripada najis. Gak boleh pakaian yang kita kenakan ada najisnya. Kayak ihram kita ada najisnya, gak bisa, gak boleh. Begitu juga badan kita gak boleh ada najisnya, harus suci. Jadi suci daripada hadas kecil dan hadas besar, dan juga kudu suci daripada najis.
Najis, apakah najis itu ada di pakaian, najis itu ataupun di badan, ataupun di tempat di mana kita berpijak ketika kita tawaf. Jadi nggak boleh nih pakaian yang kita kenakan ada najisnya. Nggak boleh nih badan yang kita sedang dalam keadaan tawaf itu ada najisnya, harus suci. Begitu juga tempat di mana nanti kita akan berpijak ketika kita mengelilingi Ka'bah, di setiap langkahnya, maka itu juga harus dalam keadaan apa? Harus dalam keadaan suci. Seperti itu. Ya. Wa an yakuna sab'a tawafatin fil masjid. Dan syaratnya lagi ayyakuna sab'a tawafatin, bahwasanya dia melakukan tawafnya 7 kali. 7 kali dia kelilingi tawaf, mengelilingi Ka'bah 7 kali. Dan 7 kali ini haruslah kita dalam keadaan yakin. Yakin bahwa kita ini sudah mengelilingi Ka'bah itu, tawaf itu sebanyak 7 kali. Kalau seumpama ada keraguan, 6 apa 7 ya? 6 apa 7 ya? Maka kalau seumpamanya kita ragu seperti itu dalam jumlah bilangan tawaf kita, maka kita ambil yang sedikit, yaitu adalah 6. 6, 7, jangan kita yakini yang 7, tapi kita ambil yang apa? Jangan kita ambil yang banyak, yang 7, tapi kita ambil yang 6. 5 apa 6 ya? 5 apa 6 ya? Ambil yang berapa? 5. 3 apa 2? 3 apa 2? Ambil yang 3 per 2. 2. Ambil yang sedikit, karena itu yang kita yakini. Sama seperti kita melakukan ibadah sholat, kalau kita lupa jumlah bilangan. Kita sholat isya, kita lupa pas pertengahan, kita lupa ini rakaat ketiga atau rakaat keempat. Kalau kita ngelamun, kadang-kadang banyak pikiran kesana kemari, lupa itu 3, 4, maka ambil yang 3. Begitu juga dalam masalah apa? Masalah Allah. Kudu yakin. Ya, 7 itu harus yakin. Kalau ada keraguan, ambil yang sedikit. Begitu. Ya. Fil masjid, yaitu di masjid. Jangan di luar masjid. Atau kita di pelataran nih, tawafnya. Wal baitu an yasarihi, dan Ka'bah itu berada di bagian kiri kita. Di kiri kita ini, di Ka'bah. Ya, maka jangan sampai ini belok, berpaling. Jangan sampai bagian kiri kita ini berpaling daripada apa? Ka'bah. Jadi Ka'bah itu harus berada di bagian sebelah apa? Kiri kita. Kan kita putar gini. Di Ka'bah hukumnya nih, kita putar gini. Jangan kita ke sini. Orang pada kesana kita ke sini. Ya, salah. Makanya kudu ada yang namanya apa? Manasik gitu. Ya. Wa huwa kharijun anhu, wal hal dia itu keluar atau berada di luar daripada Ka'bah. Jadi ketika dia tawaf, bukan dia tawafnya berada di dalam Ka'bah, bukan, di luar. Di luar. Ya, di pelataran situ. Atau kalau seumpamanya di pelataran itu sudah banyak penuh umpamanya, maka silakan boleh kita di dalam masjid tingkat 2 atau 3 boleh. Cuman tentunya kalau
kalau kita jauh daripada Ka'bah, seperti kita di dalam bangunan masjid itu pasti lebih jauh lagi. Pasti jauh lagi. Jauh lagi. Mestinya kita segini kan, karena kita berada di bangunan masjid, jauh lagi jaraknya. Berapa meter? Sekali dia tawaf itu satu keliling itu, kalau di umpamanya di hotel ini di kaki itu, ya, tinggal dikali 7 kali terang itu, ya. Berapa kilo tuh kalau kita hitung? Ya. Jangan sampai kita menyentuh sampai Ka'bah juga, atau Syazarwan. Syazarwan itu apa? Syazarwan itu adalah jidarun qasirun asfal Ka'bah. Ya, ada istilahnya nanti kalau antum lihat tuh nama-namanya itu di Ka'bah itu ada Rocky, Yaman, Syam gitu. Ya, ada Hijir, ada Maqam Ibrahim gitu. Nah, itu ada nama-namanya di situ. Ya, ada namanya nanti Syazarwan. Syazarwan itu adalah tembok yang qasirun, yang pendek. Yang tembok yang pendek ini ada asfal Ka'bah, ada di bawah Ka'bah. Nah, ini Syazarwan ini itu adalah musbatun fihi kiswatul Ka'bah. Diikat pada Syazarwan ini tali apa? Tali Ka'bah. Kan ada diikat tuh bawahnya tuh. Nah, itu yang buat tempat ikatnya itu yang di bawah tembok yang kecil itu namanya apa? Syazarwan. Jadi jangan kita ketika kita tuh nyentuh Syazarwan itu. Jangan. Ya. Jangan nyentuh Syazarwan di situ. Atau jangan kita tawafnya itu di Hijr Ismail. Tapi Hijr Ismail yang mana? Yang melengkung gitu. Yang melengkung gitu. Kotak. Nanti ada melengkung gitu tuh. Setengah gitu. Ketika kita tawaf, jangan di dalam Hijr itu. Ya, nggak sah kalau kita tawaf di sini. Mesti di mana? Di luar. Tawafnya di luar. Tawafnya di luar. Nah, cuman nanti ada yang namanya sunnahnya. Ya, sunnahnya ketika kita tawaf, ya, berjalan dalam keadaan tidak mengenakan alas kaki. Gak usahlah, kita gak usah pakai sendal, gak usah. Karena apa, kalau sekalipun umpamanya terik matahari yang sangat sampai umpamanya 50 derajat, ketika di atas situ sih tidak terasa panas. Marmernya beda sama marmer yang ada di rumah kita. Gak berasa deh, gak berasa panas. Sunnahnya jangan kita pakai apa? Gak usah pakai sendal. Jadi beralaskan apa? Gak usah ada alas kakinya, copot gitu, hafian gitu. Taksirul khutbah. Sunnahnya ketika kita melangkah jangan jauh-jauh, jangan. Biar cepat umpamanya, gak. Taksirul khutbah, pelan-pelan aja. Langkahnya gak usah jauh-jauh. Pendek-pendek dia punya langkahnya. Ya. Nah, nanti sunnahnya lagi, nah di kitab ini nggak disebutkan, akan ngambil dari yang lain. Sunnahnya lagi nanti ada yang istilahnya romal. Romal itu apa? Al-isra fil masyi ma'a hazil katifaini. Sunnahnya ketika kita tawaf nanti romal. Romal itu apa? Bercepat di dalam berjalan disertai hazil katifain, agak kita gerakan kita punya katifnya pundak. Kita gerakin sedikit. Ya. Langkahnya nggak terlalu jauh, taqarrubul khutbah. Kemudian ketika itu agak cepat, tapi bukan berarti cepatnya kita itu lari dan juga lompat, enggak. Kayak jalan biasa tapi agak apa? Agak cepat. Ini romal ini sunnahnya itu ketika putaran 3 yang pertama. Putaran 3 yang pertama apa? Nih. Putaran pertama, putaran kedua, putaran ketiga. Tuh, itu romal di sini. Ya.
Nah, sunnahnya Ramadan ini kalau memang setelah kita selesai tawaf nanti langsung sa'i. Berarti di putaran pertama, putaran kedua, putaran ketiga kita Ramadan. Jadi jalan agak cepat, cuman bukan lari, nggak lari juga, nggak lompat juga. Ini di putaran keberapa tadi? Pertama, kedua, dan tiga. Ini Ramadan kita lakukan bila mana setelah selesai tawaf kita langsung apa? Langsung sa'i. Tapi kalau seumpamanya nanti kita nggak langsung sa'i, istirahat dulu lah, bagaimana dulu, rahat dulu, umpamanya kita nggak langsung sa'i, maka nanti tidak disunnahkan Ramadan. Nah, nanti ketika Ramadan itu sunnahnya kita begini nih. Ini kita kan pakai ihram itu kan 2 lembar ya. Ada yang di sini, ada yang sama di sini. Di sini tuh, lihat gini tuh. Ya. Gini tuh. Nah, biasanya ditutupin begini. Nah, ditutup ini. Tapi ketika kita romal itu di putaran pertama, putaran kedua, putaran ketiga, dan memang setelah itu kita ingin langsung sa'i, maka ini yang ujung sebelah sini, nih, yang ujung sebelah sini, ja'lu wasati lidanihi tahtal mankib, kita jadikan tengahnya itu di bawah sini, di bawah sini. Oh, di bawah yang sebelah kanan sini, di bawah indal ibit, di sisi ketek kita di sini. Nah, nanti ujungnya ini gini nih. Jadi maksudnya kita buka gitu. Ya. Tadinya kan kita nutup nih. Ya, nutup ini. Maka ketika putaran pertama, kedua, dan ketiga kita romal itu kita sini. Tuh, di sini. Nah, ini bagaimana? Dua ujungnya ini nanti dia bagaimana? Fawqal mankibil aisar. Di sini. Oh. Jadi ini pundak itbak namanya. Paham kan nih? Ini itbak namanya. Tadinya kan kita nutup begini. Nah, kemudian udah pertama, kedua, ketiga begini. Kita gitu. Gitu. Ini sunnah di tawaf bila mana dituntut di situ untuk kita roh. Tadi kita ini nggak disebutin nih masalah sunnah-sunnahnya. Nah, ini sunnahnya masih panjang. Sunnahnya, keterangan sunnahnya masih panjang. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya, karena malam ini ada tambahan kita baca maulid. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشرف بدر الكون
يا
سبحان الذي أوجد من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويحار في التعكر معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخفي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم وبارك وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا